Kita bersama-sama dalam surat Roma. Roma pasalnya yang ke-10. Kita akan baca satu ayat menjadi nats pembuka bagi kita pada malam ini. Roma pasal 10 ayat 17. Ini ayat berkaitan dengan tema kita, yaitu iman yang bertumbuh. Bapak Ibu perhatikan ayat di Alkitab kita masing-masing atau di layar di depan. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa di malam yang diberkati ini kita akan dikuatkan lagi oleh Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah, liturgi ibadah yang sudah berlangsung, dan teristimewa pemberitaan firman Allah pada saat ini. Menarik bahwa di bawah tema iman yang bertumbuh, kita menyoroti Roma pasal 10 ayat 17, di mana ada jaminan yang jelas kalau iman mau bertumbuh, maka rahasianya adalah bertumbuh karena pendengaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya adalah salah satu pendeta yang menekankan pemberitaan firman Allah. Karena adanya ayat-ayat seperti Roma 10 ayat 17 ini yang mengharuskan, harusnya semua pendeta, pembicara, hamba Tuhan, apalagi kita yang sekolah teologi, kalau sarjana pertanian, urus pertanian atau pakar pertanian, sarjana sosial, urus masalah sosial, sarjana olahraga, urus masalah olahraga. Tapi kalau sarjana teologi atau master teologi, itu sarjana atau master ketuhanan. Maksudnya kita urus kepentingan Tuhan. Berapa gereja kecolongan karena gereja mau sabotase tugas dinas kehutanan lah, tugas dinas pertanian, karena gereja urus pertanian. Bukan tidak boleh, tapi sebenarnya sudah ada orang yang dipanggil di bidang itu. Harusnya pendeta benar-benar urus Injil. Ada gereja yang pemberitaan Injilnya kurang, tapi olahraganya ditingkatkan, sampai akhirnya tawuran antara rayon. Benar, kalah voli baku bagi. Saya waktu KKR di Kendari, di Sinode Gap Sultra, karena saya pendeta GSDA tapi bermitra dengan semua sinode. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Saya cinta organisasi saya, tapi saya tidak bisa tutup mata bahwa sinode lain itu juga gerejanya Tuhan Yesus. Ketua sinodenya ngomong, saya diberkati ini pemimpin tertinggi sinode Gap Sultra, gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Sekarang kita ada di Sulawesi Utara. Beberapa bulan lalu saya di Sulawesi Tenggara, dan ketua sinodenya bilang, kita butuh pendeta kayak pendeta Meratok begini. Itu juga sama, ulang tahun PKB pria kaum bapak Gap Sultra. Karena kelihatan sekali kalau olahraga ramenya minta ampun. Tapi kalau KKR seminar tidak serame olahraga, saudara-saudara. Artinya peminat orang terhadap hal-hal rohani itu sangat sedikit. Ada lagi fenomena lain di kalangan gereja-gereja, khususnya kita gereja karismatik. Ada kelompok tertentu yang sangat maniak mujizat. Kita tidak anti mujizat, tapi kita tidak boleh maniak mujizat dan beranggapan bahwa iman kita akan timbul kalau ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat, iman tidak timbul. Menurut saya ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena yang pertama, saudara-saudara, bahwa kalau kita belajar kitab suci, bangsa yang paling banyak melihat mujizat
di bawah kolong langit ini adalah Israel. Tidak ada bangsa melihat mujizat seperti Israel melihat mujizat. 10 tulah di Mesir itu mujizat semua. Mulai dari air jadi darah dan seterusnya, belalang, lalat pikat, penyakit sampar, hujan es, sampai tulah ke-10 kematian anak-anak sulung baik manusia maupun binatang kecuali Israel. Apalagi Laut Kulsum terbelah bagi 2, itu mujizat spektakuler. Definisi mujizat adalah sesuatu yang tidak alamiah. Saudara masuk di air tenggelam, tapi kalau Anda bisa jalan di atas air, itu mujizat. Amin. Jadi sesuatu yang tidak alamiah, kok bisa laut terbelah bagi 2 lalu menjadi daratan dan kemudian orang bisa jalan, itu mujizat. Tiang awan, tiang api, mana surgawi, mau makan daging, Tuhan panggil burung puyuh hingga di kemah-kemah, kau makan sampai muntah. Mujizat, mujizat, mujizat. Tapi pertanyaannya, apakah Israel bertobat waktu itu? Tidak. Yang masuk tanah Kanaan cuma generasi Yosua, generasi Musa yang lihat mujizat-mujizat itu ternyata tidak bertobat tuh. Maka kalau kita bertanya perbandingan antara superioritas dari mujizat dan superioritas dari pemberitaan firman, harusnya yang lebih unggul adalah firman Allah untuk urusan pertumbuhan iman. Bapak Ibu lihat saja di Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-7, di Masa dan di Meriba hanya gara-gara tidak ada air, sekalipun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat, Tuhan proses sedikit masalah air minum. Mereka mempertanyakan kehadiran Allah. Bukankah ini kurang ajar? Perhatikan saudara, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Yap. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bayangkan saudara, sudah lihat Laut Kulsum terbelah, 10 tulah, tiang awan, tiang api, mana surgawi dan mujizat-mujizat peperangan, tapi hanya gara-gara air. Mereka tanya, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Kalian bisa bayangkan ini? Inilah contoh orang yang hanya mau mujizat, tapi menutup telinga untuk kebenaran. Ini bahaya. Padahal iman bertumbuh dari ini. Bahaya lain, kalau terlalu banyak mujizat. Tapi Ibu jemaat tahu, setan juga bisa bikin mujizat. Nabi palsu juga bisa bikin mujizat. Mana bukti bahwa ada mujizat palsu? Baca aja 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 bilang apa? Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Pekerjaan iblis juga menghasilkan tanda-tanda, mujizat palsu. Jadi tidak semua mujizat itu dari Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau Anda maniak mujizat, Anda sasaran empuk setan. Kita percaya mujizat masih ada, amin. Dalam pelayanan kami mujizat masih terjadi. Tapi maksud saya adalah jangan sampai salah prioritas. Ayat 10, Anda lihat deh. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bapak Ibu lihat ini ayat-ayat. Jadi tidak anti mujizat, mujizat masih ada. Tapi atas seizin Allah, nabi-nabi palsu ini juga bisa bikin mujizat. Kita sekarang tanya, kenapa Allah izinkan ada nabi palsu begini? Sederhana saja, Allah mau uji kita. Kita ini tetap setia pada Tuhan dan firman-Nya, atau kita gampang dibawa arus? Kita gampang dibawa pengaruh kesesatan. Karena kalau kita bandingkan dengan data lain, di Ulangan pasal 13 mulai ayat 1, di sini ada orang bikin mujizat, tapi bukan nabi asli, tapi nabi palsu yang atas seizin Allah menguji Israel. Apakah mereka tetap setia kepada Allah atau ikut nabi palsu yang bisa bikin mujizat kemudian mengajak mereka berbakti kepada
apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, Ya. Terus dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi loh, bukan tidak terjadi. Padahal nabi palsu ini. dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, Iya. Ini Tuhan izinkan. Lanjut. maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk Ya. mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Iya. Beberapa waktu lalu dari Sulawesi sini, saya lupa Sulawesi mana, telepon saya minta dukungan doa karena dia sangat cinta Tuhan, tapi keluarganya walaupun sudah Kristen tapi sinkretisme, satu kaki percaya bilang Tuhan Yesus, yang lain masih percaya dukun-dukun. Jadi karena saudara saya ini, saudara seiman dari gereja non Geresia, ya dari GPDI, dia telepon, dia mengalami kebutaan. Lalu keluarganya bilang kalau mau sembuh ada om satu di gunung situ hebat. Om itu tidak pakai Alkitab, tidak pakai firman, pokoknya pakai ramuan-ramuan, kamu pasti sembuh. Tapi orang buta ini tetap berprinsip, biar aku tetap buta asal aku tidak menyimpang dari iman yang aku percayai. Ini baru namanya iman dewasa. Kalau iman bayi dikasih permen, walaupun permen itu mengandung racun yang mematikan, bayi pasti mau. Iman dewasa akan berkata seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan tolong. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung atau dewa Nebukadnezar. Itu iman dewasa. Ada mujizat, tidak ada mujizat, aku pegang firman Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali maju, tetap maju. Itu iman tuh. Dan pasti iman begitu bertumbuh karena firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Apakah kita anti mujizat? Tidak. Mujizat masih bisa terjadi. Bahkan malam ini pun kalau Tuhan mau kerja, itu sangat kecil. Tapi pahamilah bahwa mujizat bukan tujuan, tapi mujizat hanya jembatan. Amin. Mujizat bukan tujuan, mujizat hanya jembatan untuk mengantar kita kepada Yesus dan firman-Nya. Kalau mujizat tujuan, nanti seperti Israel tadi, tidak ada mujizat marah-marah. Tapi kalau jembatan, mau ada tidak penting, karena jembatan bukan cuma mujizat. Amin, kekasih Allah. Oleh karena itu, di malam yang diberkati ini, saya mau ajak kita merenungkan sekali lagi Roma 10 ayat 17 yang mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu kalau baca latar belakang teks itu atau konteks sebelumnya, ini memang bicara tentang pemberitaan Injil yang membuat orang beriman kepada Yesus. Jadi langkah-langkahnya jelas. Kalau orang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar tentang dia? Bagaimana orang bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana seorang bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Makanya di ayat 13 dari Roma 10, itu konteks sebelum dari Roma 10 ayat 17 yang kita bahas. Perhatikan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Betul. Terus? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Amin. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Terus? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Amin. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya memang kalau kita ikuti ayat ini, urutan ayat ini, ketahuan bahwa tentang Injil ada yang terima, ada yang tidak. Makanya dari semua hamba-hamba Tuhan, kemudian Paulus sendiri mengutip Yesaya mencurahkan isi hatinya sebagai seorang pemberita kebenaran. Kadang diterima, kadang ditolak, kadang dihargai, kadang dihina. Perhatikan ayat 16 Bapak Ibu.
Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua, Bapak Ibu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Iya. Jadi memang ini semua kita pemberita Injil harus tahu ini ya. Tidak selalu kita diterima. Kadang diterima, kadang ditolak. Makanya istilah kami di NTT bilang kalau mau jadi pendeta, dada harus kuat, jantung harus kuat. Karena pemberita kebenaran ini aduh susah diterima. Apalagi zaman yang sekarang kita jalani menuju akhir zaman. Ini zaman di mana orang lebih suka mendengar dongeng daripada firman. Orang akan buka telinga bagi dongeng dan orang tutup telinga bagi kebenaran yang membangkitkan iman. Makanya Paulus bilang sama Timotius dalam 2 Timotius 4 mulai ayat 2, siap sedia beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, karena akan datang saat orang tidak bisa dengar lagi. Orang sudah tutup telinga, tidak mau dengar Injil. Perhatikan ayat ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Betul. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Betul. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Ya. untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya. Jadi saya ingat pokoknya yang paling laku itu kalau pendetanya lucu. Kalau pendetanya omong kebenaran itu kurang laku, tapi kalau pendetanya lucu, ini laku keras. Sebenarnya lucu tidak ada masalah, sepanjang itu membangun atau cocok dengan poin-poin khotbah dan lucu tidak mendominasi satu khotbah, aman. Tapi kalau dari awal sampai habis tidak ada firman, lucu-lucu saja, jangan undang pendeta, undang Sule. Jangan, Anda salah undang pendeta dengan lawak, Anda mencelakai pendeta itu. Pendeta begitu, andai kata dia khotbah lalu dia dapat persembahan, dia tidak bekerja dengan benar. Harus beritakan Injil sungguh-sungguh. Amin, dikasih Allah. Dan sekali lagi, langit dan bumi ini pasti berlalu, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Maka harus beritakan firman sungguh-sungguh. Nah, menarik, bahwa Roma pasal 10 ayat 17 ini kita sudah tahu latar belakangnya. Itu iman berkaitan dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Maka pertanyaannya malam ini yang akan menjadi poin-poin bagi kita adalah, apa kata firman Allah tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, pusat pujian penyembahan kita. Karena Bapak Ibu, saya sering katakan, berdiri atau jatuhnya gereja, berdiri atau jatuhnya Kristen sangat ditentukan oleh benar atau tidak doktrin tentang Kristus yang selama ini saya dan Bapak Ibu pegang, yang selama ini gereja pegang dari abad ke abad sampai tahun ini. Kalau ternyata doktrin yang kita percayai tentang Kristus selama ini adalah salah, hancurlah gereja, runtuhlah Kristen. Belum lama ini saudara-saudara di media sosial, aduh, pendeta-pendeta yang sudah S1, S2, S3, jam terbang tinggi, popularitas tinggi, popularitas besar di Indonesia, sudah mulai mengajarkan ajaran-ajaran yang lain tentang Kristus. Nah, malam ini kita mau disegarkan kembali, atau rohani kita dibangkitkan lagi, supaya kita jangan goyah kalau ada pemberitaan-pemberitaan miring seputaran Kristus. Siapakah Kristus menurut firman Allah? Yang pertama, Dia adalah Allah, benar-benar Allah yang menjadi manusia. Lagi rame video pendeta Erastus Abdono di media sosial. Pendeta Erastus bilang, Yesus itu sebenarnya bukan juru selamat. Yang juru selamat itu Yahweh. Tapi melalui Yesus, Yahweh melaksanakan tugas sebagai juru selamat. Anak Pak Erastus Abdono namanya Stefano atau Stefanus? Stefanus Abdono. Itu lagi khotbah rame di media sosial waktu Yesus belum jadi Tuhan. Jadi pandangan mereka adalah Yesus itu manusia yang diangkat jadi Tuhan
seperti tuduhan beberapa kelompok non-Kristen seperti Zakir Naik dan beberapa orang lain, atau pendeta-pendeta yang sudah mualaf lalu menuduh Yesus bukan Allah, tapi Yesus diangkat jadi Allah. Di konsili Nisea lah, di konsili-konsili tertentu lah, Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Allah. Malam ini kita mau tegaskan kembali, Yesus bukan manusia jadi Allah, Yesus Allah jadi manusia. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang jadi manusia, bukan manusia jadi Allah. Buktinya terlalu banyak. Nubuatan tentang Yesus dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 sudah menegaskan bahwa dia itu adalah El Gibor, bahasa Ibrani, artinya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Itu Allah. Dia belum menjelma. Informasi kitab suci sudah menegaskan dia Allah. Perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amen. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya, jelas El Gibor, Allah yang perkasa, Raja damai. Saya kalau khotbah, saya selalu pakai kesempatan menguatkan kita berkaitan dengan doktrin-doktrin. Karena kalau hanya khotbah motivasi, Mario Tegule lebih jago dari pendeta. Ulang, kalau hanya motivasi, Mario Tegule lebih jago. Beda motivator dengan preacher. Preacher itu menyentuhnya di roh. Motivator hanya di sesaat emosi selesai. Kita mau jemaat berakar dalam Tuhan. Amin. Siapa Yesus yang kita sembah? Dia Allah jadi manusia. Kalau kita hanya ngomong moral, bukan tidak boleh, tapi harus seimbang dengan doktrin. Sebab kalau hanya ngomong moral, misalnya saya bilang jangan membunuh, Ustadz juga bilang jangan membunuh. Saya bilang jangan berzina, Ustadz juga bilang jangan berzina. Jangan korupsi, Ustadz ngomong hal yang sama. Tapi saat kita berkata Yesus adalah Allah, langsung beda. Amin Bapak Ibu. Kalau seputaran moral etika masih sama, tapi seputaran doktrin itu yang membedakan kita dengan yang lain. Makanya Yesus lahir itu, Lukas 2 ayat 11, sejak lahir dia Tuhan. Jadi bukan Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan, atau konsili yang angkat dia jadi Tuhan. Tidak. Perhatikan ini ayat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, sejak lahir Yesus Tuhan. Amin. Dikasih Allah. Jadi kalau Pak Erastus Abdono meragukan keilahian Kristus, dan kelihatannya pandangan beliau mirip sekali dengan saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengenal istilah ala mayor, ala minor. Jadi menganggap bahwa Yesus itu levelnya di bawah dari Bapa. Padahal Alkitab memberi kesaksian berbeda. Yesus itu Allah yang setara dengan Bapa. Bandingkan dengan Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Amin, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. setara dengan Allah, tapi dia mengalami kenosis. Dia mengosongkan dirinya demi kepentingan keselamatan jiwa saya dan saudara. Amin. Ayat ini bilang apa? Dalam kesetaraannya Bapa, Anak, Roh Kudus, sehakikat, sederajat, melekat. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Itulah hakikat kealahan dari Allah Tritunggal, pusat pujian penyembahan kita. Setara. Jadi kita berdoa supaya pendeta-pendeta seperti Pak Erastus itu rubah khotbahnya. Kalau tidak, kasihan. Kita tetap positive thinking, kita tetap mendoakan, kita berharap. Jangan mengkhotbahkan itu kepada umat, karena itu akan bertentangan dengan kesaksian firman Allah yang merupakan sumber pertumbuhan iman kita. Yesus adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi ini kita pegang kuat-kuat ya.
bahwa Dia Allah setinggi-tingginya Allah buat kita semua. Jadi jangan pernah ragu lagi, sebab tak bisa dihindari. Media sosial hari-hari ini, apalagi TikTok, hanya 1 menit, 2 menit. Aduh, itu kalau ditelan bulat-bulat, hancur kita. Hancur kita. Saya sebagai YouTuber juga TikTokers, video saya bisa 1-2 jam dipotong jadi 1 menit. Orang bikin kesimpulan langsung di 1 menit itu kan celaka. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, masih tetap percaya Yesus Allah. Amin. Setinggi-tingginya Allah, tidak ada yang lain. Dan yang berikut, Yesus benar-benar Allah. Dan kenapa Dia menjadi manusia? Mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah atau Tuhan yang menyelamatkan kita orang berdosa. Amin. Kita sudah tahu misi kenapa Yesus menjelma menjadi manusia, untuk mencari kita keturunan Adam dan Hawa. Orang-orang berdosa ini, orang berdosa ini ada 2 jenis buat pandangan saya. Jenis yang pertama namanya berdosa tahu diri. Dia berdosa dan dia tahu diri dia berdosa. Yang kedua sebaliknya, apa? Berdosa tidak tahu diri. Berdosa tapi merasa dirinya tidak berdosa. Berdosa tapi merasa dirinya rohani. Seperti siapa di zaman Yesus? Farisi-farisi itu. Itu juga pendosa, tapi selalu menganggap dirinya tidak berdosa. Dan orang begini tidak akan ditinggikan. Sepanjang dia tidak merendahkan diri, dia tidak akan ditinggikan. Bapak Ibu masih ingat Yesus menegur orang-orang sombong jenis ini yang merasa dirinya tidak berdosa dan menganggap orang lebih berdosa? Di dalam firman Tuhan Lukas 18 mulai ayat 9, ayat ini bilang begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Menganggap diri benar, memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Apa isi perumpamaannya? 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Terus Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. wow, Anda lihat doa model apa? Doa pamer kebaikan sekaligus hina orang. Aku beri perpuluhan, aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku tidak seperti tetangga di sebelah. What? Saudara, makanya saya tidak anti dengan menekankan kesucian. Hari ini orang mau doktrin murad-marid juga bilang, iya doktrin begitu, tapi coba lihat hidup kami. Hello, hati-hati, jangan sampai sombong rohani. Ini orang yang dia ngomong, ini fakta yang dia lakukan hari-hari, tapi ini spiritnya sombong rohani, maka Tuhan tidak akan benarkan dia. Lanjut. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wah, dia siakalai. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Waduh. Terus? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang dibenarkan pemungut cukai atau Farisi sombong. Terus? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, Itulah pemungut cukai yang merendahkan diri. dan orang lain itu tidak. Iya. Terus? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Amin. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sadarlah bahwa kenapa Yesus Allah menjadi manusia, untuk cari kita orang-orang berdosa. Hanya saya perlu menjelaskan secara sederhana klasifikasi dari 2 jenis orang berdosa ini, supaya Bapak Ibu yang dengar saya maupun nanti kalau diposting di media, Anda dengar, Anda tarik kepada posisimu. Kamu berdosa jenis apa? Kalau berdosa jenis Farisi, kamu akan susah datang dan merendahkan diri dan menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Tapi kalau berdosa seperti pemungut cukai tadi, atau seperti anak bungsu yang hilang, yang pernah pergi jauh dari rumah Bapa, tidak mau diatur oleh Bapa,
karena di rumah Bapak banyak aturan, tapi akibat tidak mau diatur oleh Bapak, apa yang terjadi? Seluruh kekayaannya rata habis semua. Apa yang terjadi? Bencana. Apa yang terjadi? Melarat. Tapi puji Tuhan, pas sudah melarat, ada kesadaran. Kesadaran adalah pintu gerbang pertobatan. Tanda orang bertobat dimulai dari sadar. Saya ini sudah umur berapa sekarang? 70, 60, 50, 40. Selama hidup ini sudah buat apa untuk Tuhan? Orang yang bertobat dimulai dari kerenungan seperti itu. Sudah buat apa untuk Tuhan? Makanya diberkatilah pria kaum Bapak, Kesia Parakletos Kumbungan, bola mengunduh. Betul kan? Mengunduh. Sulawesi Utara yang luar biasa, bapak-bapak mau melayani, bekerja keras untuk kepentingan Tuhan.
Amin. Karena dia tahu punya apa. Ada handphone bunyi di sini. Handphone siapa? Saudara-saudara, saya kalau khotbah suka peka dengan bunyi-bunyian begitu. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau memang kita bilang kita disertai Tuhan, minimal orang dalam rumah kita merasakan bahwa sebagai suami itu Anda disertai Allah, sebagai istri Anda disertai Allah, sebagai anak engkau disertai Allah, Bapak Ibu terkasih sebagai orang tua kita disertai Allah, sebagai pendeta kita disertai Allah, sebagai majelis kita disertai Allah, song leader, singer, pemusik, penerima tamu, jemaat biasa, apapun posisi kita, kalau kita klaim, kita percaya bahwa dia Allah besertaku, orang lain rasa apa, orang lain lihat apa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang orang lain lihat? Yang pertama, hidup kita tuh ada mujizat. Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam. Dalam Yohanes 3 ayat 1 dan seterusnya, ini ayat bilang begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, Ya. seorang pemimpin agama Yahudi. Betul. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Betul. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tidak ada orang yang melakukan tanda-tanda atau mujizat-mujizat seperti yang engkau lakukan kalau Allah tidak menyertainya. Berarti dari sini kita tahu bahwa anak-anak Tuhan juga kadang-kadang kita diizinkan mengalami mujizat. Amin. Tapi bagaimana dengan yang tidak alami mujizat? Apakah otomatis dia tidak disertai Allah? Tidak juga ya. Ada hamba Tuhan di dalam Alkitab yang pengkhotbah luar biasa, tapi selama pelayanannya dia tidak ada mujizat. Bapak Ibu tahu siapa? Bapak Pendeta, Ibu Pendeta tahu siapa? Yohanes Pembaptis. Selama pelayanan Yohanes Pembaptis, dia tidak bikin satu tanda pun, tapi khotbahnya adalah khotbah yang luar biasa. Jadi walaupun tidak ada tanda heran, tapi kalau dia khotbah kebenaran sesuai dengan awal khotbah saya tadi, maka sebenarnya dia juga hamba Tuhan disertai Allah. Baca Yohanes 10 ayat 41-42. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Ya. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah Tetapi benar. semua khotbah Yohanes tentang Yesus adalah benar. Terus, Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. amin. Berarti sebenarnya tanda mujizat. Tetapi kalaupun tidak ada mujizat, tapi kelihatan dari integritas orang itu, antara khotbahnya dan kehidupannya selaras. Kalau khotbah jago tapi perilaku tidak beres, nah ini repot. Saya sering khotbah di mana-mana, bahkan ada pendeta aja selingkuh. Pendeta. Kalau lihat oma-oma dia tidak konseling, tapi kalau lihat janda cantik langsung dia tanya, ada beban? Oma-oma dia tidak tanya beban. Oma mau mati-mati tidak ada masalah. Kalau janda dia bilang, saya harus bantu, segera dituntaskan. Bahkan pendeta begini serius. Foto-foto tuh foto dimanfaatkan, langsung peluk. Menurut saya ini tidak dibenarkan ini. Makanya kalau saya foto dengan orang selalu saya seperti doa syafaat ya. Saya punya tangan ini saya jaga supaya kalau mereka posting lihat ini tangan dua tidak bergerak, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena kalau menyimpang ke kiri atau ke kanan kita tidak beruntung. Sekarang lagi musim, bukan cuma musim mangga, musim selingkuh. Orang pakai istilah ATM BCA. You know ATM BCA? Asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja. Cilaka. Ada lagi bilang ATM BCA, akibat tidak mengandung, berselingkuh cari anak. Kacau. Serius loh Bapak Ibu. Bahkan ada pendeta yang bahasa rohnya kencang, pegang mic, lepas mic, bahasa roh. Tapi selingkuhnya, ada yang mengaku, ada yang tidak mengaku. Ada yang mengaku, ada yang bela diri. Sebenarnya saya tidak mau, tapi ibu itu yang ganggu-ganggu. Tampelin kau. Mana
ada selingkuh terjadi satu pihak, itu koneksi. Enak aja, iya benar. Sudah tidak lagi jaga kekudusan. Bagaimana engkau mengklaim Allah beserta engkau, tapi engkau hidup model begitu? Yusuf itu Allah sertai dia. Apa yang Yusuf buat semua diberkati. Tapi waktu istri Potifar ganggu Yusuf, Yusuf kalahkan. Dosa itu terjadi karena 3 faktor, Bapak Ibu. Ini dengar semua. Ini pendeta pun tidak kebal, tapi lebih baik dengar. Dosa terjadi karena 3 faktor. Faktor kesempatan, kemauan, kemampuan. Benar. Kesempatan, apa? Kemauan, kemampuan. Salah satu tidak ada, tidak jadi. Dia mau, dia mampu, tapi tidak ada kesempatan. Kamu selingkuh dan siapa? Tiang listrik. Mau, mampu, tapi tidak ada kesempatan. Mampu, ada kesempatan, tapi tidak mau, tidak jadi. Ada kemauan, ada kesempatan, tapi tidak mampu, tidak jadi. Yusuf, dia ada sebenarnya kemampuan, dia laki-laki normal. Apalagi istri Potifar, pasti cantik, istri pejabat. Saya pernah baca satu buku, dia mandi aja susu keledai, makanya dia kayak keledai liar. Dia goda-goda Pak Yusuf dari hari ke hari. Dia kasih keluar itu semua pegawai-pegawai. Dia bilang, kamu pergi lihat-lihat piramida, masih ada tidak? Jauh itu. Lalu dia ganggu Yusuf. Anda lihat itu di dalam Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ah, kurang ajar ini tante. Dia lihat Yusuf dan dia panggil, cu, godain tante dong cu. Tapi Yusuf itu menolak. 8. Ini baru namanya anak Tuhan benar. Ini yang disertai Allah kayak begini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Betul. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Terus, Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? tapi apakah perempuan kuntilanak ini menyerah? Tidak loh, dia hantam terus. 10, selalu lihat ini dipenuhi oleh kuntilanak begitu ya. Walaupun dari hari ke hari membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tertidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Najis. 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Kenapa seorang pun tidak ada di rumah? Dia usir semua tuh. Jauh. Lalu 12 dia mulai beraksi di sini, pemaksaan terjadi. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Luar biasa. Ini Yusuf keren. Amin. Banyak orang tuh jatuh dalam dosa ini karena bukan lari keluar, lari di tempat. Itu namanya pemanasan, Pak. Bapak ini maunya bagaimana? Sudah tahu ada ini wewe gombel di situ. Ngana bukan lari keluar, ngana bilang tahan di situ, kita ambil ancang-ancang. Ancang. Jadi, kalau Tuhan beserta kita, amin, hidup kita berhasil, hidup kita diberkati, tapi karakter kita kuat. Orang tahu ini orang memang mengasihi Allah, dia menghormati Allah. Allah berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Maka dia akan jaga kekudusan Tuhan dimanapun dia berada. Karena orang mengenal Tuhan, tinggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Perhatikan ini ayat. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Semua orang yang menyebut nama Tuhan disertai oleh Allah. Tinggalkan kejahatan supaya pelayanan kita tidak sia-sia,
kekristenan kita tidak sia-sia. Dan Alkitab berkata ada masa di mana orang datang dan berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Pergi, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Orang Kristen, dia sudah selamatkan kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia menyertai kita. Dia akan datang jemput kita. Sebelum dia datang, jaga hidup baik-baik. Dan ada 3 cara orang menyangkal Tuhan. Yang pertama, secara verbal, seperti Petrus. Itu perempuan bilang, kau bersama aku tidak kenal. Sampai bersumpah, akhirnya ayam berkokok dan dia menyesal. Tapi ada lagi, yang kedua, sikap diam. Dia bilang diam itu emas. Apa emas? Diam untuk kebenaran, pengecut. Tahu kebenaran tapi tidak ngomong, tahu kesalahan tapi tidak tegur, kau pengecut. Dia model begitu. Tuhan bilang kau tidak akui aku di depan umum, aku tidak akui kamu di depan Bapa. Tapi jenis menyangkal yang ketiga, Bapak Ibu tahu apa? Pengakuannya bagus, tapi perbuatannya jelek. Menyangkal dengan perbuatan. Ini mungkin sudah mau habis. Titus 1 ayat 16. Mungkin. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Sampai di sini. Itu menyangkal jenis ketiga, Bapak Ibu. Dan saya lihat paling banyak ini di antara orang Kristen. Pengakuannya hebat, perbuatannya hancur. Hafal doa Bapa kami, hafal pengakuan iman rasuli, hafal 12 rasul, hafal dosa tetangga. Semua dia hafal. Dia suka hafal. Tapi perbuatannya judi jalan terus, selingkuh jalan terus, film porno jalan terus, gosip orang jalan terus. Bahkan ada majelis yang hitung kolete, pencuri kolete. Ada. Coba cek di Uganda. Supaya aman tuh. Iya. Padahal make upnya bagus sekali, kalang gading, cincin emas, bajunya pakai karet begitu. Dia isi perpuluhan dalam sini, amplop perpuluhan. Majelis yang lain tahu, langsung mereka cut hitungan uang mereka dan berhenti dulu. Ibu, kasih keluar dari tangan. Ibu-ibu, badak Oriflame, kasih keluar. Make upnya badak mahal tapi pencuri. Kasih keluar. Kasih keluar. Dia bilang, tidak ada. Dia angkat supaya pikir uang jatuh ke sini. Uang tidak jatuh, habis kan. Malaikat tahan. Singkat cerita, ketahuan pencuri. Jemaat yang diberkati Tuhan, Anda disertai Allah. Ini benar-benar penutup. Kan tadi hampir. Matius pasal 6 ayat Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Amin. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mau orang memuliakan Bapa, pemberitaan kita dan perbuatan kita selaras, maka diberkatilah orang-orang di sekeliling kita. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati kita. Besok masih ada 1 malam, kita lebih dalam besok. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari para pemusik, pemuji dan Bapak Ibu saya